Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah dasar multimedia. Nah, ini ada materi dasar multimedia. Yang pertama kita harus mengerti definisi awal multimedia itu apa gitu. Nah, yang pertama adalah multimedia adalah suatu sarana atau media melalui penggunaan komputer dalam menggabungkan dan menyajikan foto atau gambar, teks, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Nah, di sini kita diperlihatkan ada 5 elemen. 1, 2, 3, 4, 5. Ada foto atau gambar, teks, animasi, audio, dan video. Ini adalah elemen standar dari sebuah multimedia. Walaupun sebenarnya satu elemen ini boleh dibilang multimedia juga. Tapi untuk ukuran standar multimedia yang bagus itu ketika kalian menyajikan sebuah multimedia itu ada 5 elemen ini. Yang pertama misal foto. Kalian pernah kan pasti melihat ada sebuah video atau di slide presentation di PowerPoint yang menyajikan foto, slide foto dijalankan sehingga dia bisa berganti otomatis, berjalan. Itu bisa menjadi sebuah multimedia yang isinya hanya foto mungkin ya. Lalu teks juga diperlukan. Contoh seperti misalnya kalian menonton ada berita atau video apa gitu yang di bawahnya ada teks berjalan, ada running teksnya, itu pun diperlukan. Apalagi untuk judul video atau judul animasi di intro misalnya. Nah, itu kan ada teks. Lalu animasi juga ada kursor penunjuk atau foto atau teks yang diberi animasi, sebuah animasi seperti yang di YouTube Unan itu ada. Misalnya coba kita lihat. Nah, ini kan ada karya animasi. Kamu pengen daftar kuliah, tapi nggak bisa keluar rumah. Nah, ini kan semua full animasi ya. Bisa kita geser, ada logonya di sini, ada teks yang muncul. Nah, seperti ini bisa disebut animasi. Lalu audio adalah suara yang mengiringi sebuah video atau suara yang digunakan untuk memperjelas maksud atau pesan dari multimedia tersebut apa gitu. Dan yang terakhir jelas video. Nah, video ini sudah pasti ya. Zaman sekarang sebuah informasi, sebuah konten itu pesannya bisa mudah tersampaikan dengan video. Bahkan sekarang orang-orang banyak mencari sesuatu di video di YouTube. Bahkan sesuatu yang bersifat tutorial, informasi atau sebuah trik-trik yang dulu ada di website kan. Sekarang banyak yang ada di YouTube. Kalau dulu namanya blogger yang bermain di blog, website dan segala macam, sekarang mereka banyak pindah ke YouTuber. Tidak cuma blogger saja. Nah, selanjutnya pentingnya dan perkembangan multimedia. Perkembangan dan penggunaan multimedia di Indonesia setelah masuknya internet sudah tidak dapat diukur lagi. Banyak khalayak yang menggunakan multimedia sebagai sarana untuk mendapatkan informasi,
Untuk memenuhi kebutuhan, penggunaan multimedia dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan bisnis. Ya, mungkin sekarang sudah di semua bidang ya, baik pendidikan, bisnis, multimedia, hiburan, sosial media, dan segala macam semua sudah melalui internet. Dan selanjutnya, untuk di bidang bisnis, multimedia dapat digunakan sebagai profil perusahaan atau produk, sedangkan di bidang pendidikan dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Lebih membahas tentang peranan di bidang pendidikan, dengan perkembangan teknologi yang pesat dalam bidang pendidikan pun diharuskan untuk menggunakan multimedia karena membantu dalam memberikan kecepatan dan kefahaman tentang sesuatu dengan tepat, menarik, dan efektif dalam pembelajaran baik secara teori maupun praktek. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi ya. Untuk sebuah profil perusahaan itu biasanya ada di sebuah website company profile. Itu mereka membuat video untuk profil, lalu video untuk pembelajaran biasanya bisa ditujukan kepada siswa-siswa sekolah, baik bersifat teori maupun praktek. Bahkan apalagi praktek ya, praktek itu sudah selayaknya butuh video dan butuh internet dan butuh multimedia yang bagus. Kita masuk ke karakteristik multimedia. Yang pertama, multimedia interaktif. Pengguna atau user dapat mengontrol secara penuh mengenai apa dan kapan elemen multimedia akan ditampilkan. Nah, ini adalah ditampilkan atau dikirimkan. Nah, contohnya game, CD interaktif, aplikasi program, virtual reality, dan lain-lain. Ini artinya adalah multimedia itu bisa kalian kontrol atau kalian memberi perintah, seperti bisa diklik hasilnya apa, diklik hasilnya apa, diisi apa, hasilnya apa, klik ini, seperti itu namanya multimedia yang interaktif. Jadi ada interaktifnya antara pengguna dan multimedianya. Yang B, multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link. Yang B, multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link dengan elemen-elemen multimedia yang ada. Istilahnya rich media juga dipakai untuk menyebut media hiperaktif. Contoh, ini adalah www itu ya, yang biasa kalian akses atau namanya website, mobile banking, game online, dan lain-lain. Itu secara real time bisa kalian klik, bisa kalian mendapatkan hasilnya. Kalian isi ini, langsung hasilnya ini dengan cara membuka sebuah link yang biasa kalian buka di Google Chrome, Firefox, dan lain-lain di browser ya. Seperti e-learning juga kita itu masuk di multimedia hiperaktif karena berbentuk link, website, dan di dalamnya fiturnya banyak yang bisa kalian lakukan. Yang C, multimedia linear. Multimedia linear adalah jenis multimedia yang berjalan lurus. Multimedia jenis ini bisa dilihat pada semua jenis film, tutorial, video, dan lain-lain. Sedangkan multimedia interaktif adalah jenis multimedia interaktif. Artinya ada interaksi antara media dengan penggunanya. Itu tadi ya yang multimedia interaktif. Multimedia linear berlangsung tanpa kontrol navigasi dari pengguna. Seperti kalian menonton film, kalian menonton video, siaran TV, itu kan hanya searah ya, dari mereka
untuk kalian gitu. Kalian tidak bisa mengklik ini, klik ini, mau dicepetin atau dimana itu tidak bisa, dan istilahnya seperti searah gitu, nggak bisa diklik custom. Seperti siaran TV kan bisanya ya kita menerima saja, nggak bisa kita suruh-suruh, jadi searah saja. Nah, kita masuk ke media dan data stream. Media dan data stream adalah pertukaran data atau informasi berupa paket. Paket-paket yang diterima disusun ulang menjadi informasi yang siap disajikan. Berdasarkan model transmisinya ada 3 di sini. Asynchronous transmission mode adalah komunikasi tanpa batas waktu. Paket mencapai penerima secepat mungkin. Paket yang dikirim cepat karena tidak perlu adanya sinkronisasi. Contoh transmisi email. Nah, itu kan sekali klik langsung kirim gitu kan. Tidak ada setengah-setengah. Dan kita tidak bisa membukanya setengah dulu gitu, tidak bisa. Pokoknya paket sebuah email itu dikirim langsung satu blok itu sampai dan baru bisa kita buka. Nah, yang B, synchronous transmission mode. Terdapat batas waktu tunda maksimal. Untuk setiap paket dari suatu data stream butuh sinkronisasi. Penerima butuh buffer untuk menyimpan data sementara sambil menunggu paket lengkap. Ini seperti YouTube ya. Kalau zaman dulu itu sinyal masih belum kencang, itu selalu kita dihadapkan dengan buffering gitu. Kalau sinyalnya tidak bagus pasti dia muter-muter. Nah, itu namanya buffer. Dia meminta paket, jadi video dikirimkan berapa detik baru kita lihat, berapa detik dia nambah. Yang itu namanya buffer. Jadi YouTube itu tidak klik satu video ini, data satu video itu di-download dulu baru bisa kita lihat. Tidak seperti itu. Itu namanya yang ini asynchronous transmission mode. Nah, YouTube itu pakainya synchronous transmission mode. Asynchronous transmission mode adalah terdapat batas waktu tunda maksimal dan minimal, melakukan garansi paket diterima dengan baik. Klien memberikan informasi kepada server tentang statusnya, membutuhkan buffer yang sangat besar. Jadi ada 2 arah ya. Server mengirim, terus penggunanya juga harus memastikan sudah dikirim sampai detik keberapa. Jadi buffernya sangat besar dan transaksi datanya itu sangat besar, sehingga tidak recommended untuk dipakai sebenarnya. Lalu kita lanjut ke karir di bidang multimedia. Nah, karir apa aja sih yang mungkin bisa kalian coba nantinya kalau kalian menekuni multimedia? Yang pertama, programmer. Kalau kita mendengar programmer itu sepertinya coding dan bukan multimedia ya, seperti coding membuat sistem informasi, artificial intelligence dan segala macam. Tapi programmer ada juga di multimedia. Seperti game developer itu pun butuh programmer. Karena apa? Ketika kalian main game seperti adventure gitu, ada programmer programmer bekerja di situ, seperti mereka mengatur levelnya, mengatur itemnya, mengatur perjalanannya, terus mengatur quest-questnya yang ada di dalam. Nah, seperti itu programmer itu yang bekerja. Nanti bisa kalian baca sendiri di materi ada. Lalu untuk web designer itu adalah seperti kalian mendesain sebuah web, sebuah tampilan gitu ya. Misalnya ada tampilan Tokopedia. Nah, Tokopedia itu juga butuh web designer. Bagaimana caranya mendesain tampilan yang bagus, yang dimana pengguna itu nyaman untuk menggunakannya. Nah, misalnya seperti ini Tokopedia, kita buka coba. Nah, kan seperti ini kan. Mereka yang memberikan slide di sini, yang
logonya ada di sini berwarna hijau, kotak pencarian di sini, tombol ada login di sini, keranjang di sini. Itu adalah web designer. Nah, semua list-listnya ada modelnya begini, ada judul, harga sama bintangnya, terus jumlah ordernya mungkin ya. Terus ada tombol di sini ambil hadiah. Nah, itu semua adalah web designer. Walaupun di dalam web designer itu ada banyak juga. Nanti ada user interface dan user experience yang nanti kita bisa bahas bersama-sama nanti. Seperti user interface itu adalah kita membuat desain yang bagus dengan warna yang bagus. Secara sederhananya dulu ya, itu adalah desain yang dimana memilih warna yang bagus, posisi yang bagus, dan posisi kategori di sini, tulisannya mudah dibaca. Nah, semua itu adalah web designer di bagian user interface. Dan ketika misalnya kita buka lewat handphone, itu hasilnya adalah seperti ini misalnya. Oh, maaf, ada kesalahan. Nah, jadi user interface itu adalah pemilihan warna, posisi, dan segala macam. Nah, user experience itu adalah mereka harus memilih fitur apa sih yang layak untuk di depan, seperti ini. Kategori di Tokopedia itu sangat banyak sekali. Tapi pihak web designer itu harus menampilkan beberapa kategori yang ada di depan. Jadi tidak bisa semuanya. Kalau semuanya nanti akan banyak sampai bawah sini tombol-tombolnya ini, itu akan membuat tampilannya itu tidak bagus. Jadi harus memilih fitur apa saja yang boleh di depan, yang bagus di depan. Terus seperti model top up. Nah, ini kan ada pulsa, pakai data, listrik, PLN, flight. Nah, sebenarnya top up dan tagihan itu nggak cuman ini kan. Tokopedia itu punya banyak. Tapi yang ditampilkan depan ya yang ini yang mereka pilih gitu kan. Nah, di sini ada banyak yang ditaruh di tombol menu ini. Jadi mereka harus memilih, tidak bisa semuanya muncul. Nah, itulah user experience, di mana orang yang paling sering pakai itu fitur yang ini gitu. Itu bedanya user interface dan user experience. Lalu yang C, graphic designer. Graphic designer adalah membuat desain untuk keperluan publikasi di media cetak, website, poster, kemasan produk, serta membuat identitas visual untuk keperluan branding perusahaan. Itu tuh seperti kalau misalnya graphic designer itu mereka membuat logo kayak gini. Dia membuat gambar poster seperti ini. Nah, di slide-nya ini tulisannya gimana, terus ada gambar produknya misalnya. Nah, seperti ini. Ini adalah seperti banner ya, kalau misalnya kita cetak di depan rumah kita, misalnya ada promo atau di depan luas gitu. Ini berupa banner, tapi dipasangnya ini di website, dan itu graphic designernya yang membuat. Home inspiration, nah isinya adalah sofa dan segala macam. Nah, seperti ini. Itu tugasnya graphic designer. Dan juga tombol keranjang ini mereka membuat icon-icon gitu, seperti ini juga ambil hadiah. Mereka membuat icon sama membuat logo juga. Terus ada ini tombol ini yang punya backgroundnya warna ungu, yang ini ungu gelap kayak gitu. Itu juga bisa juga graphic designer yang membuat. Lalu yang di game modeler atau designer. Nah,
passion dengan game bisa disalurkan menjadi pilihan karir, salah satunya menekuni pekerjaan sebagai game modeler dan game designer. Nah, ini hampir sama seperti programmer tadi ya. Hanya saja ini lebih bisa untuk punya visi ke dalam game, sehingga ide-ide untuk membuat game itu sangat bagus sekali jika fokus di game modeler atau desainer, karena mereka akan mengatur sebuah aturan dalam game, latar, alur ceritanya gimana, karakternya mau seperti apa, properti dan cara bermain game seperti apa. Nah, itu mereka punya banyak apa ya, seperti banyak fantasi lah gimana game yang bagus nanti, gimana alurnya, mereka bisa membuat itu. Nah, untuk mewujudkan itu diperlukan programmer tadi yang pertama tadi, untuk mewujudkan apa yang game modeler inginkan atau game designer. Nah, sampai di situ dulu. Jika ada pertanyaan mungkin bisa menghubungi saya karena kita sudah ada grup ya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.